Ya, mangga Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Hilang suaranya, Bapak, Pak Wahyu. Ibu sekalian. Salam Iya. sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dalam acara seminar online Seni Memilih Jurusan Kuliah, Tips dan Strategi yang Menentukan Masa Depan. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arif Wahyu Handoko yang akan memandu jalannya acara seminar online pada hari ini. Bersama-sama dengan kita telah hadir Ibu Isti Wanita selaku moderator dan Bapak Wahyono Bintarto sebagai narasumber pada hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, saya pembawa acara sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dan selamat datang dalam acara seminar hari ini. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankan juga saya membacakan susunan acara dan juga tata tertib untuk jalannya seminar online hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Dan yang terakhir adalah penutup. Adapun tata tertib seminar online ini sebagai berikut. Peserta agar menonaktifkan mikrofon saat pemateri memberikan penjelasan. Kemudian peserta juga menggunakan username sesuai dengan nama asli Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta yang akan bertanya ketika nanti sesi tanya jawab dibuka dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat untuk semua atau to everyone. Juga bisa dengan cara mengklik tombol raise your hand di samping nama Bapak Ibu atau di kolom partisipan. Nanti kita akan buka mikrofon Bapak Ibu sekalian agar dapat berbicara langsung dengan narasumber. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa mengisi presensi kehadiran melalui link Google Form yang akan kita share atau kita bagikan lewat kolom chat di tengah-tengah saat materi berlangsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu peraturan pada seminar hari ini. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari Bapak Wahyono Bintarto yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Isti Wanita. Kepada Bu Isti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan inti seminar online dengan tema Seni Memilih Jurusan Kuliah pada pagi hari ini. Seperti tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menyimak materi terbaik tentang tips dan strategi memilih jurusan kuliah. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung mendapatkan materi dari pakarnya, yaitu Bapak Wahyono Bintarto yang merupakan praktisi dan konsultan pendidikan. Oke, sebelumnya saya akan membacakan tentang CV beliau. Nama lengkap Wahyono Bintarto. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli tahun 1980. Alamat tinggal saat ini di Cibubur Residen, Klaster Eaglewood, Blok C2 nomor 27, Jati Sampurna, Bekasi. Beliau kuliah mengambil jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta, kemudian melanjutkan kuliah Magister Manajemen Pendidikan program Pasca Sarjana di UNJ. Pengalaman beliau pernah bekerja praktik di Pusat Sumber Belajar Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Pusat, kemudian juga pernah mengajar di SD Negeri 02 Kebonjeruk, Jakarta, pernah mengajar di Nurul Fikri dan Primagama, pernah mengajar sebagai dosen di LP3I,
dan sekarang beliau menjabat sebagai General Manager di Lembaga Pendidikan Primagama. Kemudian beliau juga menjadi konsultan layanan psikologi pendidikan di PT DFI Indonesia, bagian tes bakat dan potensi kecerdasan. Beliau juga sebagai konsultan manajemen homeschooling Primagama Cibubur, sebagai konselor nasional SNMPTN dan SBMPTN, dan masuk perguruan tinggi favorit. Dan beliau aktif sebagai narasumber seminar atau pelatihan motivasi berprestasi, parenting, dan manajemen atau psikologi pendidikan. Baiklah, Bapak Ibu guru di bidang konseling yang hebat dan juga para pelajar yang cerdas peserta seminar, memilih jurusan kuliah atau program studi bukanlah perkara yang mudah dan main-main. Hal ini tidak saja menentukan perjalanan selama menempuh studi sebagai penentu masa depan, tapi kalau kita salah memilih jurusan kuliah, bisa membuat rencana yang sudah disusun sedemikian rupa menjadi ambiar, hancur, tercerai-berai. Dan akan juga memberatkan teman-teman pada saat menjalani kuliah karena tidak sesuai dengan harapan dan menjadi beban dan juga dapat mengacaukan masa depan rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita harus manfaatkan dengan baik supaya nantinya kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam memilih jurusan kuliah. Jadi, pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu dan adik-adik silahkan menyimak apa yang dipaparkan oleh Bapak Wahyono Bintharto. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan kepada kolom chat untuk semua, dan di akhir paparan akan disediakan waktu untuk sesi tanya-jawab. Baiklah, rasanya tidak perlu berpanjang kata-kata lagi dari saya, langsung saja. Mohon dengan hormat kepada Bapak untuk memulai presentasi pada kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada Pak Wahyono, silahkan. Baik, terima kasih Bu Isti ya, Pak Arif. Terima kasih ya atas kesempatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai materi ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya kepada Bapak Ibu guru BK dan juga para pelajar siswa yang mengikuti seminar hari ini. Oh ya, sebelumnya Pak Arif bisa dibantu untuk saya dijadikan presenter Pak untuk bisa share konten Pak. Ya, jadi memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Isti ya, menentukan jurusan kuliah ini bukan perkara yang mudah gitu ya, bukan perkara yang semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Jadi khususnya buat adik-adik yang sedang akan memasuki jenjang kuliah gitu ya. Baik, kita mulai materi kita ya. Sebentar. Baik, apakah sudah tampil di layar Ibu, Bu Isti? Pak Arif, Bu Isti? Belum Pak, belum. Oh ya, sudah. Sudah ya? Oke, baik. Siap. Iya. Nah, ini ibarat perjalanan gitu ya, khususnya buat adik-adik SMA yang sekarang sedang berencana untuk masuk ke perguruan tinggi atau untuk meneruskan ke kuliah gitu ya. Jadi di tengah jalan ini kita harus berhenti sejenak ya, terus kemudian untuk memilih kira-kira mau ngambil jurusan apa nanti, karena nanti kita akan berkarir ya, berprofesi sesuai dengan jurusan kuliah yang akan kita ambil kan gitu ya. Nah, kebetulan karena di sini juga hadir para pelajar ya yang mengikuti kegiatan webinar hari ini. Nah, mungkin saya juga ingin sekalian bertanya nih ya. Jadi sekalian nanti coba bisa menjawab di kolom chat gitu ya, pertanyaan-pertanyaan singkat dari saya. Yang pertama, apakah kalian sudah tahu ya akan memilih jurusan apa di bangku kuliah nanti? Nah, coba silakan dulu dituliskan apakah iya sudah tahu atau belum gitu ya. Ya atau belum. Nah, oke. Ya, banyak yang sudah tahu, ada juga yang belum ya. Oke. Nah, yang kedua, apakah atau masih galau ya atau masih bingung ya untuk menentukan pilihan yang tepat? Nah, bingung memilih pilihan yang tepat, iya atau tidak? Oke, silakan ditulis. Iya. Nah, jadi memang memilih jurusan kuliah itu kerap menimbulkan banyak kebingungan gitu ya, banyak kebimbangan.
ya ini pengalaman saya dulu pun juga begitu gitu waktu mau masuk kuliah jurusan pendidikan gitu kan. Jadi banyak pertimbangan, banyak kebingungan karena kan ya kita banyak masukan-masukan dari orang tua, dari temen gitu ya, pengaruh dari lingkungan ya dan seterusnya. Nah, khususnya buat kalian atau kita yang belum memiliki ketertarikan khusus nih pada salah satu bidang profesi. Jadi kalau yang udah tahu gitu ya apa tujuan hidupnya, apa yang mau direncanakan ke depannya, mungkin memilih jurusan kuliah gampang gitu ya, tinggal oh saya maunya ini gitu kan. Saya udah paham ini, ilmunya ini, nanti profesinya ini gitu ya. Jadi mungkin itu gampang untuk memilih ya. Tetapi kalau yang tadi, misalnya masih belum memiliki ketertarikan khusus ya, untuk profesi apa nanti yang akan mau diambil perannya kan gitu ya, itu pasti masih akan, banyak mengalami kebimbangan. Nah, sebaiknya lakukan pertimbangan dengan baik ya sebelum, diputuskan ya. Jadi jangan sampai nanti salah memilih dan kemudian menganggap salah masuk jurusan. Nah ini ini penting ya. Jadi jangan sampai nanti menganggap salah masuk jurusan. Nah, ngomong-ngomong mengenai salah masuk jurusan, nah ini menarik data dari penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Career Center Network ya, tahun 2017. Itu disebutkan 87% mahasiswa mengaku salah pilih jurusan. Lalu dahsyat sekali ini. Jadi hampir 90% mahasiswa ngakunya tuh salah pilih jurusan gitu ya. Jadi hanya sekitar 13% yang merasa dia sudah sesuai dengan jurusan yang diambilnya gitu ya. Nah, kita lihat dampaknya nanti bagaimana gitu kan. Jadi, dalam laporan dari ICCN tadi itu, pemerhati pendidikan dari UPH, Yohana Elizabeth itu menyampaikan gitu ya. Jadi, bagi mereka yang merasa sudah sesuai, yang 13% tadi gitu ya, yang 13% merasa pilihannya sudah sesuai, tentu saja dalam menjalani aktivitas kuliahnya jadi semangat gitu ya, lebih mencintai aktivitas perkuliahannya gitu kan. Kemudian juga bahagia ya, enjoy, happy gitu kan, menikmati gitu kan. Jadi enjoy bukan karena ada faktor X gitu ya, misalnya ada si dia gitu, bukan, tapi karena memang dia menikmati, apa namanya, benar-benar akan menjadi muara ilmu pengetahuan yang ingin dia tekuni sampai akhir hayatnya gitu kan. Nah, terus yang ketiga juga tentu saja, jadi punya rasa tanggung jawab yang tinggi gitu kan. Nah, sebaliknya jika tadi ya tidak, yang salah pilih jurusan, nah ini jadi disebutkan oleh, Yohane Elizabeth tadi, yang pertama mungkin jadi tidak dapat berprestasi maksimal. Ya, bisa dibayangkan jadi misalnya yang tidak kita sukai jurusan tersebut, kita harus, apa namanya, berusaha menyukai itu gitu kan, sehingga nilainya pun juga bisa jadi pas-pasan gitu kan. Bahkan tidak jarang yang, nilainya menjadi kurang memuaskan gitu karena, tidak sesuai dengan jurusan yang dipilihnya. Terus yang kedua mungkin lebih banyak mengeluh gitu ya. Jadi sehari-hari itu pekerjaannya ya ngeluh aja gitu ya tentang kuliahnya ngebosenin lah gitu kan, tentang dosennya galak lah misalnya ya, tugasnya banyak banget misalnya kan, ada kuis dadakan ya, sebentar lagi ujian dan seterusnya. Jadi sepanjang hari ngeluh aja gitu. Jadi ada kelompok mahasiswa yang seperti itu gitu ya, waktu pengalaman saya menjadi mahasiswa, ya banyak juga teman-teman yang memang geng yang istilahnya geng, salah jurusan gitu ya, geng yang banyak mengeluh gitu kan. "Waduh nih, bosen banget ini kuliah ini nih," gitu kan. Pokoknya banyak banyak keluhan lah, banyak mengutuk kegelapan gitu istilahnya. Nah, terus yang ketiga adalah tentu saja kemampuan dan keterampilan tidak berkembang gitu ya. Karena apa? Karena bisa dibayangkan kalau yang tadinya kita misalnya merasa punya potensi dan kemampuan, katakanlah ya misalnya berenang gitu ya. Terus kita harus menjalani ataupun mempelajari, apa namanya, eee, memanjat gitu istilahnya. Nah, tentu saja keterampilan berenang kita jadi tidak terasah gitu kan. Nah, di sisi lain keterampilan memanjat karena kita tidak terlalu suka, ya tidak maksimal kan gitu. Itu ilustrasinya, analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi kemampuan dan keterampilan yang ada pada diri kita itu menyebabkan tidak berkembang. Jadi istilahnya bakat terpendam jadinya kan gitu ya. Nah, itu sih
menurut pemerhati pendidikan. Jadi dampaknya kalau mahasiswa itu salah jurusan. Jadi ini penting banget supaya kita nanti pada saat memilih jurusan itu tidak salah gitu. Karena ini berdampak pada saat nanti menjalani perkuliahan, berdampak nanti pada saat memasuki jenjang kerja kan begitu ya. Nah, penelitian ICCN tadi juga menampilkan fakta menarik. Nah, ini 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Nah, ini memang banyak ditemui ya. Contoh teman saya itu ngambil jurusan pertanian di IPB gitu ya. Tapi pekerjaannya sekarang bukan hanya ya, maksudnya pekerjaannya sekarang malah justru di bidang marketing, sales dan marketing gitu ya. Ada juga yang di perbankan gitu. Kata ini kan sebenarnya nggak nyambung gitu ya. Jadi mengambil jurusan pertanian ya di IPB tapi pekerjaannya di bidang marketing atau di bidang perbankan kan ini kan banyaklah kita melihat fenomena yang seperti ini gitu dan memang datanya dari penelitian ICCN yaitu 71,7% gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita termasuk golongan yang masuk ke 71,7% ini gitu ya, pekerja yang memiliki profesi tidak sesuai dengan pendidikannya. Nah, mengenai salah pilih jurusan ini juga mungkin bisa saya sampaikan ya berdasarkan pengalaman saya memberikan konseling gitu ya ke anak-anak ataupun ke pelajar-pelajar gitu ya. Di antaranya sih yang pertama kebanyakan ya karena mereka memilih jurusan karena prospek kerjanya gitu ya. Jadi menganggap wah ini jurusan IT prospek kerjanya bagus gitu kan, gajinya tinggi misalnya ya. Jadi hanya dilihat gajinya gitu kan, enaknya aja gitu kan. Nah, tapi pada saat mengalami perkuliahan, waduh, jumpalitan dia. Jadi istilahnya banyak hal-hal baru, proses-proses yang harus dijalani yang mengakibatkan mereka si mahasiswa tadi tidak nyaman ya, tidak happy, tidak semangat gitu ya. Nah, itu rata-rata kebanyakan ya tadi memilih jurusan karena prospek kerja. Jadi bukannya salah untuk memilih jurusan berdasarkan prospek kerja. Tentu saja itu hal yang boleh gitu ya, karena memang walau bagaimanapun ya realistis gitu kan. Kita kuliah untuk apa sih gitu kan? Dalam artian eh, dalam artian kita kuliah ini kan pengen setelah kuliah kerja kan begitu kan, berprofesi bekerja terus mendapatkan penghasilan kan begitu. Itu sih memang nggak salah. Tetapi bisa jadi bermasalah ya karena yang kita ambil itu bukan passion kita ya, bukan kesukaan kita gitu kan. Sehingga kita jadi nggak enjoy waktu kuliah ya. Terus juga waktu memasuki dunia kerja jadi nggak suka pekerjaannya gitu kan. Terus pada masa kuliah itu menjadi beban ya. Jadi ilmu yang diambil itu nggak maksimal. Nah, jadi daripada sibuk memikirkan pilihan jurusan berdasarkan prospek kerja, mending dari sekarang memikirkan apa sih yang kita suka gitu, apa sih passion kita gitu kan. Nah, kalau memang masih bingung, nah nanti ada tips-tipsnya dari saya. Nah, kemudian memilih jurusan itu yang kedua salah itu rata-rata karena memilih karena orang tua gitu ya atau karena temen ikut-ikutan temen. Nah, ini banyak banget banyak. Jadi kayak teman saya waktu kuliah ya dia kenapa ngambil jurusan pendidikan ya karena dulu temen dekatnya ya ngambil di jurusan itu gitu ya. Jadi pengen ikut-ikutan teman gitu ya. Ada juga yang memang karena orang tua nyuruh gitu kan. Udah masuk jurusan ini aja gitu kan, kayak mama nih gitu kan, nanti kayak papa misalnya. Nah, itu banyak yang seperti itu. Jadi banyak salah jurusan itu tadi pertama karena melihat karena prospek kerjanya, terus yang kedua karena pilihan orang lain gitu ya. Nah, jadi memang kalau memang milih jurusan karena orang tua, mendingan ya omongin aja baik-baik gitu. Jadi kalau orang tuanya dalam tanda kutip mengarahkan kita, udah kamu ambil jurusan ini aja misalnya, ya kita bisa caranya ya ngomong baik-baik gitu kan, berdasarkan riset ya, berdasarkan kemantapan hati kita pada jurusan yang dipilih gitu kan, pakai data-data, pakai argumen-argumen pro dan kontranya kalau kita mengambil jurusan ini dibandingkan jurusan yang pilihan orang tua gitu ya. Jadi kalau kita omongin baik-baik sih insya Allah orang tua pasti akan mendengarkan gitu ya. Jadi ini juga saya alami waktu dulu saya mengambil kuliah jurusan pendidikan gitu ya. Jadi orang tua waktu itu ngapain sih jadi guru gini. Pokoknya stigmanya negatif lah gitu ya. Nah, tapi itu kalau kita sampaikan secara baik-baik ya, artinya kita tidak kasar ya terhadap orang tua, kita tidak
ya pokoknya ya secara baik-baik lah, intinya bisa, pasti orang tua pasti juga mendengar gitu ya. Karena memang ya kita kan manusia dewasa pada saat itu ya, udah 17 tahun, 18 tahun gitu ya, yang akan menjalani kuliah dan kita yang menjalaninya sendiri gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua adalah biasanya karena salah jurusan itu karena keinginan orang tua gitu ya, ataupun karena ada ikut-ikutan teman. Nah, terus yang ketiga, memilih jurusan tuh salah juga karena biasanya ingin kuliah di kampus ternama gitu ya. Pokoknya harus ini ya. Pokoknya saya mau ke UI aja, udah jurusannya apapun terserah lah. Mau sastra Jawa kek, mau sastra Korea kek, pokoknya saya maunya di UI, jaket kuning gitu. Nah, ini banyak juga yang kayak gitu gitu kan. Jadi ya nggak salah sih, maksudnya mungkin ada pertimbangan yang mendasari itu gitu ya. Tetapi kalau balik lagi sama alasannya dengan yang pertama, yang kedua, kalau memang jurusannya diambil karena atas kampusnya, bukan karena pilihan passionnya, ya tadi balik lagi pasti yang dijalani akan menjadi beban ya, nggak semangat gitu ya. Itu aja sih. Jadi itu menurut pemerhati pendidikan tuh ya begitu gitu. Jadi bukan saya aja yang ngomong gitu ya, berdasarkan juga pemerhati pendidikan. Nah, itu sih kenapa alasan salah memilih jurusan. Nah, berikutnya coba kita perhatikan. Oh, nggak jalan ya. Oke, sorry. Ya. Nah, ini Steve Jobs nih. Jadi, nah ini sayangnya udah meninggal orangnya ya, udah almarhum ya. Jadi salah satu quote-nya yang menarik adalah dia bilang, the only way to do great work ya is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle ya. Steve Jobs ini kan yang punya produk Apple ya, iPod, iPad ya, iPhone ya. Jadi produk-produknya memang sangat diterima oleh masyarakat ya. Produk-produknya sangat apa namanya handal ya, terus juga berkualitas gitu ya. Nah, jadi dia bilang satu-satunya cara untuk menyukai pekerjaan kita ya atau melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan cara mencintai apa yang kita lakukan gitu ya. Jika kita belum menemukannya ya terus cari gitu kan, jangan buru-buru menetapkan kan gitu. Nah, ini saya setuju banget gitu ya. Jadi Steve Jobs ya memang dia seperti itu gitu. Dia mencintai bidangnya sampai akhir hayatnya pun dia juga tetap konsisten dengan bidangnya kan gitu ya. Nah, jadi poinnya, pesannya adalah begini kalau menurut saya sih, pilih bidang yang membuat kita tuh tertantang gitu ya, yang bikin kita itu apa ya, penasaran ya, pengen tahu lebih dalam, lebih detail gitu kan, sampai kita itu rela buat ngulik-ngulik gitu. Ngulik itu apa ya, nyari-nyari sendiri gitu ya, mendalami sendiri gitu kan, siang dan malam gitu kan. Jadi nggak kenal waktu meskipun nggak dibayar gitu. Jadi kita rela tuh ngulik-ngulik gitu kan, mendalami itu, menekuni itu meskipun nggak dibayar. Nah, pilih bidang yang seperti itu. Pilih bidang juga yang tanpa disuruh pun ya kita ya tanpa terasa gitu, tanpa sadar curi-curi waktu untuk buat belajar sendiri gitu kan. Jadi tanpa sadar nyari-nyari di Google gitu kan, tanpa sadar ngikutin atau follow YouTube-nya orang yang kita sukai profesinya misalnya ya, follow Instagram-nya. Nah, itu nggak sadar tuh kita tuh. Nah, kalau kayak gitu berarti memang itu salah satu hal yang bisa kita pilih gitu, jadikan pilihan gitu kan. Jadi memang kadang-kadang kita suka begitu tuh, suka nggak sadar curi-curi waktu belajar sendiri dengan bidang yang memang kita senangi tadi gitu ya, seperti itu. Nah, pilih jurusan yang memicu rasa penasaran tadi ya dalam diri kita ya. Kemudian pilih yang benar-benar akan menjadi muara ilmu pengetahuan yang ingin kita tekuni ya sampai akhir hayat. Nah, ini seperti Steve Jobs tadi gitu ya. Nah, itu sih kurang lebih salah satu tips untuk memilih jurusan adalah mencintai apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini ada tips nih, tips untuk mengetahui minat ya. Apa sih yang kita sukai, apa yang nggak disukai gitu ya. Nanti bisa kalian coba buat daftar gitu ya. Buat daftar hal-hal yang paling disukai dari kategori mata pelajaran apa aja misalnya. Terus dari kategori ekskul apa aja sih yang disukai, ekskul-ekskul apa gitu kan. Dari kategori film yang sering ditonton, apa yang disenengin, apa yang nggak disukain gitu kan. Dari segmen koran atau majalah, apa sih yang paling disukai gitu kan, yang sering dibaca, yang nggak disukai atau yang nggak pernah dibaca, segmen apa misalnya ya.
Terus dari sisi acara TV misalnya ya, yang sering ditonton tuh acara apa ya, terus yang males untuk ditonton tuh acara kayak gimana gitu ya. Terus kalau misalnya ikut aktif organisasi di kepanitiaan itu paling seneng tuh di divisi apa misalnya ya. Terus kalau yang nggak diinginkan tuh divisi apa gitu. Itu salah satu tips ya untuk mengetahui minat ya dengan cara membuat daftar hal-hal yang paling disukai dan yang tidak disukai gitu ya. Jadi bisa ditambahkan nanti kategorinya misalnya cita-cita gitu kan, dari kategori cita-cita tuh paling disukai itu cita-citanya pengen jadi apa, terus yang tidak disukai pengen jadi apa. Bisa juga dari hobi ya dan seterusnya. Pokoknya pilih atau buat kategori, kemudian pilih ya, mana yang paling disukai dari kategori-kategori itu gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya, saya melis mata pelajaran nih, mata pelajaran waktu SMA, saya paling suka itu pelajaran sosiologi ya, paling suka bahasa Indonesia, paling suka PPKN, ya pokoknya yang nggak hitung-hitungan lah gitu ya. Pokoknya yang nggak ada hitung-hitungan, yang menghindari yang hitung-hitungan, rumus-rumus dan sebagainya. Nah, terus sebaliknya berarti yang paling nggak disukai ya yang kimia, fisika, yang gitu-gitu deh. Nah, terus kemudian dari sisi ekstrakurikuler gitu ya, saya senang dan ikut aktif di organisasi apa aja. Waktu itu di OSIS ya, kemudian di Rohani Islam ya, kemudian di Pramuka. Nah, terus yang nggak mau, yang nggak diinginkan apa misalnya. Jadi kan dulu ada kelompok peneliti, ada English Club gitu ya, ada Paskibra misalnya dan seterusnya. Nah, jadi kalian juga bisa melis daftar-daftar seperti ini caranya yang pertama gitu ya. Dari sisi film dan buku misalnya, saya dulu paling seneng film-film yang drama lah gitu ya, drama, sinetron ya. Terus juga buku-buku tuh buku-buku pengembangan diri gitu kan. Kalau yang nggak disukai, jenis-jenis film tuh film-film yang science fiction ya, kayak film-film Star Wars tuh males gitu saya nonton film-film yang gitu gitu ya. Atau yang kriminal, yang kekerasan gitu tuh juga saya males nonton yang kayak gitu gitu kan. Terus dari segmen majalah atau koran yang disukai apa sih yang pertama-tama dibaca gitu ya. Nah, itu saya selalu paling awal membaca halaman belakang tuh, halaman olahraga biasanya. Terus juga atau kalau ada halaman psikologi itu juga suka baca gitu kan. Yang paling males untuk kita baca kalau waktu itu saya males baca tentang politik ya, tentang ekonomi, tentang hukum gitu misalnya. Dari acara TV ya, dulu seneng acara yang kuis-kuis dulu waktu zaman saya itu ada kuis Siapa Berani gitu ya. Nah, itu paling seneng tuh nonton-nonton kayak gitu. Terus acara flora dan fauna, acara olahraga, acara sinetron tuh suka lah gitu ya. Terus yang nggak disukai apa gitu kan. Dulu berita, fashion tuh saya nggak suka. Divisi kepanitiaan yang paling disukai humas gitu ya. Yang nggak disukai perlengkapan. Dan seterusnya. Jadi bisa dibuat kategori, semakin banyak kategori semakin bagus. Misalnya channel YouTube, misalnya channel YouTube yang paling disukai apa gitu kan. Kalau sukanya game ya tulis game gitu kan. Siapa misalnya Just No Limit misalnya, Pandu Gaming atau siapa gitu kan. Terus yang paling tidak disukai channel apa misalnya dan seterusnya channel masak atau channel apa. Pokoknya list aja. Pokoknya buat list ya. Itu nanti akan membantu kita untuk menentukan pilihan-pilihan gitu ya. Jadi dengan list yang sudah saya buat waktu itu, saya tandai, oh mau menentukan pilihan bidang itu ternyata bisa jadi humas misalnya. Humas itu kan ada hubungan internasional, ada hubungan masyarakat. Nah, itu kita lingkari gitu kan. Kita pilih kita tandai dulu lah gitu kan. Oh, humas gitu kan. Terus yang kedua apa nih? Oh, saya ternyata seneng yang bidang-bidang yang berhubungan dengan moral nih, PPKN, keagamaan gitu kan. Wah, ini berarti salah satunya bisa jadi pendidikan gitu kan dan seterusnya gitu kan. Jadi ini cara untuk menentukan atau tips untuk mengetahui minat apa nanti yang mau kita pilih. Jadi waktu itu akhirnya pilihan pertama saya pilih hubungan internasional UI gitu kan. Pilihan yang kedua baru UNJ, IKIP waktu itu namanya ya, pendidikan. Nah, pada saat ikut tes ya yang diterima ternyata karena bersaing ya, kompetisinya juga sangat tinggi, ya saya diterimanya di UNJ IKIP. Tapi itu memang benar-benar sesuai dengan pilihan saya gitu. Jadi bukan arahan dari orang tua, "Udah kamu ngambil ini aja, jurusan ini aja," gitu ya. Enggak gitu ya, enggak gitu juga. Nah, ini salah satu cara gitu kan. Nah, yang berikutnya yang mau saya sharing adalah, ini berdasarkan multiple intelligence ataupun kecerdasan majemuk. Jadi, mengenai kecerdasan majemuk, bisa saya sampaikan begini, dulu itu orang menganggap orang yang cerdas ya, atau orang yang pintar itu adalah orang yang pintar matematika, orang yang pintar, eee,
hitung-hitungan ya, orang yang jago ngapalin rumus gitu ya, orang yang jago ngomong misalnya. Nah itu dulu orang anggapnya tuh kayak gitu gitu. Waktu zaman saya masih SMA tuh orang tua suka suka banding-bandingin tuh, ini jangan ditiru nanti ya. Tuh contoh tuh si itu tuh, nilainya bagus tuh gitu kan, kayak gitu-gitulah gitu kan. Nah, jadi orang dulu menganggap yang disebut pinter, yang disebut cerdas tuh ya kayak gitu ya, pinter matematika, jago ngapalin rumus gitu kan, pinter ngomong, logikanya dan sebagainya. Nah, tapi setelah tahun 83 Howard Gardner dari Universitas Harvard ya, Profesor Howard Gardner mengemukakan teori multiple intelligence ya atau teori kecerdasan majemuk. Ya, dia bilang kecerdasan itu beraneka ragam dan dinamis ya, berkembang jauh melebihi linguistik dan potensi logika matematika yang secara tradisional diuji dan dinilai di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi dulu tuh Gardner mengkritisi tes-tes kayak tes IQ gitu kan, tes IQ yang hanya mengukur intelijensi, logika matematika dan juga linguistik gitu kan. Padahal ya seperti ya saat inilah orang-orang seperti Melly Guslau katakanlah misalnya, ya mungkin dia nggak cerdas matematika, nggak bisa ngapalin rumus gitu kan, nggak jago hitung-hitungan, tapi kan dia tetap cerdas, bisa dibilang cerdas gitu ya, cerdas di musikalnya kan begitu kan. Nah jadi banyak yang sekarang ini kita jadi lebih bisa menerima, oh ternyata kecerdasan itu beragam gitu kan. Orang-orang seperti Melly Guslau ya cerdas musikal gitu kan. Orang-orang kayak seperti katakanlah Tantowi Yahya, oh dia cerdas bahasa kan begitu ya. Jadi cerdas itu bukan hanya matematika, bukan hanya logika gitu ya. Nah, ini Howard Gardner ya yang tadi menemukan teori multiple intelligence dan dalam saat sekarang ini sudah banyak dipakai juga ya. Jadi semua kalangan menerima teori tersebut ya, baik dari kalangan psikologi ya, kalangan pendidik gitu ya, menerima teori ini dan bukunya itu Frames of Mind ya, waktu itu menulis tentang multiple intelligence. Jadi manusia mempunyai 8 tipe kecerdasan ya, antara lain linguistik, logis matematik ya, visual spasial, musikal, kemudian yang kelima kinestetik tubuh ya, kemudian interpersonal, kemudian intrapersonal, kemudian di bukunya Reframe Intelligence ya, Intelligence Reframe, dia menambahkan kecerdasan naturalis. Jadi ada 8 kecerdasan ya menurut teorinya Howard Gardner multiple intelligence. Nah, cara untuk mengetahui kecerdasan majemuk kita itu bagaimana sih? Banyak macam-macam caranya gitu ya. Kalian bisa mengikuti tes-tes multiple intelligence ya. Jadi banyak tuh beredar kuis-kuis, tes-tes gitu ya, yang berbayar maupun yang gratis tuh banyak di internet. Cari aja tes multiple intelligence gratis misalnya. Tes kecerdasan majemuk gratis. Nah, itu search aja, itu nanti banyak dan bisa kalian coba ikuti gitu kan. Karena semua teorinya sama gitu ya. Semua menggunakan teori multiple intelligence gitu ya, dan nanti pada saat akhir tes akan muncul grafik-grafik seperti ini gitu ya. Oh ternyata kita unggulnya di logika matematika, intrapersonal, kinestetik gitu ya, visual ruang. Jadi 4 yang dominan itu apa gitu kan, atau 3 yang dominan itu apa gitu ya. Nah, kalau di Primagama ya karena kakak mengajar ataupun mendidik di Primagama itu ada tes diagnostik namanya, itu nanti salah satunya ada distribusi kecerdasan majemuk gitu, ada hasil mengenai distribusi kecerdasan majemuk. Nah, untuk logika matematika. Jadi kalau kalian masih bingung, nah kita coba sekarang semacam kayak tes lah, kuis lah ya. Nah, sekarang gini. Jadi caranya nanti ketika saya sebutkan definisi logika matematika itu apa, silakan nanti kalian nilai sendiri. Kayaknya ini saya banget atau bukan saya banget gitu ya. Jadi kalau saya banget, kalian bisa kasih skor 10 gitu ya. Kalau oh ini kayaknya bukan saya banget nih, berarti kalian kasih skor 1 gitu ya. Jadi antara 1 sampai 10 silakan ditulis misalnya kayak gini. Untuk logika matematika dulu nih, yang pertama. Logika matematika adalah kemampuan untuk mengenali bentuk atau pola, memahami simbol abstrak seperti angka dan bentuk geometris, serta kemampuan dalam memberikan penjelasan secara deduktif dan induktif. Tingginya potensi ini akan membantu seseorang dalam membuat pertimbangan dan mencari solusi dari masalah yang timbul dan mampu menerapkan metode pemikiran yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Nah, ini kira-kira kecerdasan seperti ini saya banget atau bukan saya banget nih? Coba silakan diberikan skor. Misalnya terserah kalau saya banget, oh ini mungkin 8 gitu ya, atau 9 atau 7 gitu ya. Kalau bukan saya banget, oh ini 3, 4 ya. Silakan di skor nomor 1.
Oke, nanti kita akan simulasikan kira-kira dari hasil kuis singkat ini nanti rekomendasinya di bidang apa gitu maksudnya ya. Sudah ya, nomor 1 silakan diberi skor. Logika matematika kira-kira berapa skornya? Oke. Yang berikutnya, yang kedua, bahasa. Bahasa itu adalah kemampuan untuk memproduksi bahasa. Baik secara lisan atau tulisan, serta peka dalam perbedaan dan penggunaan irama dalam kata-kata. Potensi yang tinggi pada kecerdasan bahasa akan membantu seseorang dalam menyampaikan ide, melakukan persuasi, dan lebih percaya diri untuk mengekspresikan diri. Nah, ini kira-kira saya banget atau bukan saya banget nih. Jadi, mampu memproduksi bahasa, ya, baik lisan maupun tulisan, peka dalam perbedaan dan penggunaan intonasi dalam kata-kata, ya, irama dalam kata-kata, terus juga mampu membantu seseorang dalam menyampaikan ide, mengkomunikasikan dalam menyampaikan ide, ya, membujuk, ya, modusin orang misalnya, melakukan persuasi, terus lebih pede dalam mengekspresikan diri. Nah, ini kira-kira saya banget atau bukan saya banget gitu ya. Silakan diskor ya 1 sampai 10. Udah? Sekarang 3, intrapersonal. Intrapersonal itu artinya adalah kemampuan untuk memahami perasaan, ide dan tujuan pribadi. Jadi ide dan tujuannya sendiri gitu ya. Refleksi diri serta mampu melihat atau mengamati diri sendiri seperti orang lain mengamati dirinya. Potensi yang tinggi pada kecerdasan ini akan membantu seseorang dalam berinteraksi dengan dirinya sendiri, sehingga muncul pemahaman tentang tujuan hidupnya. Hal ini akan membantunya dalam mengontrol arah di mana akan melangkah. Jadi kecerdasan intrapersonal itu adalah dia tahu nih tentang dirinya sendiri itu seperti apa gitu ya. Potensi yang dia miliki, dia tahu saya punya potensi apa gitu ya. Terus dia juga paham dia tujuannya mau kemana. Jadi pokoknya dia paham dirinya sendiri gitu ya. Memahami perasaan, ide, dan tujuan sendiri. Nah itu ya, kira-kira saya banget atau bukan saya banget ini orang yang kemampuan intrapersonal ini, intrapersonal ya. Nah, terus bedanya apa dengan interpersonal? Interpersonal itu adalah kemampuan untuk memahami orang lain. Jadi tadi ya, kalau intra itu memahami diri sendiri, kalau inter memahami orang lain. Nah, ini kemampuan memahami orang lain, memperhatikan perbedaan antar individu, kemampuan bekerja sama, serta kemampuan untuk mengembangkan empati gitu ya. Jadi rasa empatinya tinggi ya, mudah bergaul, mudah bekerja sama ya, terus kemudian mudah bersosialisasi gitu ya. Nah, ini saya banget atau bukan saya banget. Nah, silakan diskor 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian kinestetis. Kinestetis itu adalah kemampuan untuk menggunakan keterampilan motorik kasar dan halus untuk mengekspresikan emosi dan menggunakan bahasa tubuh gitu ya. Jadi ini lebih kepada motorik ya. Motorik itu otot kasar maupun otot halus gitu ya. Jadi mudah mengikuti gerakan-gerakan, mudah membuat motorik halus tuh kayak kaligrafi ya, seni-seni gitu ya. Itu kemampuan menggunakan keterampilan motorik kasar dan halus gitu ya. Olahraga salah satunya misalnya. Itu saya banget atau bukan saya banget gitu kan. Silakan 1 sampai 10 skor. Oke, kalau sudah, sekarang visual ruang. Nah, visual ruang itu adalah kemampuan untuk membayangkan bentuk-bentuk sebuah benda dan memvisualisasikannya secara abstrak atau konkret. Nah, ini saya banget apa bukan saya banget nih? Mampu membayangkan bentuk sebuah benda, memvisualisasikannya secara abstrak dan konkret gitu ya. Nah, ini saya banget atau bukan saya banget? Silakan diskor 1 sampai 10. Kemudian musikal. Kemampuan dalam menentukan nada, irama, dan kepekaan pada suara dari sekitar kita, baik suara manusia atau instrumen musik. Nah, ini. Coba diskor 1 sampai 10, saya banget atau bukan saya banget ya. Kemudian terakhir naturalis gitu ya. Adalah kemampuan yang berhubungan dengan pemahaman akan alam sekitar ya, pengenalan flora dan fauna serta memiliki keterikatan ya dengan alam dan segala fenomenanya gitu ya. Fenomena alam misalnya gempa bumi, misalnya tsunami. Nah, itu tertarik nggak dengan fenomena-fenomena seperti itu? Ini saya banget atau bukan saya banget gitu kan? Astronomi, bintang-bintang, tentang ilmu astrologi misalnya ya, dan seterusnya. Oke, sudah ya, sudah diskor dari 8 kecerdasan tadi. Nah, kalau sudah, sekarang lihat yang 4 yang tertinggi nilainya. Mana yang 4 yang tertinggi? Misalnya yang pertama, oh ternyata saya
logika matematikanya tinggi misalnya. Terus yang kedua interpersonalnya, terus yang ketiga visualnya, terus yang keempat musikalnya misalnya. Nah, silakan dicermati mana yang 4 yang tertinggi. Nah, kalau sudah, sekarang coba kita ini skip aja. Nah, rekomendasinya berdasarkan kombinasi area 4 kecerdasan majemuk tadi. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang tertinggi di antara yang keempat itu adalah intrapersonal, bahasa, logika, matematika, interpersonal. Nah, ini nanti bisa direkomendasikan ke fakultas atau bidang ilmu keagamaan misalnya. Tapi kalau misalnya mau memilih jurusan hukum, nah itu berarti kecerdasan yang tinggi itu disarankan rekomendasi untuk kecerdasan majemuknya adalah intrapersonal, logika matematika, bahasa, interpersonal kan gitu ya. Nah, ini hanya sebagai acuan saja gitu ya, acuan dari rekomendasi kecerdasan majemuk yang dominan dari kita. Nah, kalau visual ruang yang dominan gitu ya, terus logika matematika, kinestetik jasmani, intrapersonal. Nah, ini disarankan desain jurusannya ataupun fakultasnya fakultas desain ya. Bisa desain komunikasi visual ya dan seterusnya. Kemudian kalau logika matematika, visual ruang, intrapersonal, kinestetik jasmani, nah ini bisa ekonomi akuntansi gitu ya. Begitupun dengan ekonomi berarti dia harus interpersonal, intrapersonal, logika matematika, bahasa yang dominan, kecerdasan yang dominan. Nah, yang lain gimana? Yang lain ada juga misalnya kalau naturalis, visual ruang, logika matematika, kinestetik. Oh, itu bisa direkomendasikan ke Fakultas Ilmu Bumi misalnya atau jurusan Ilmu Bumi. Terus kalau misalnya, nah ini silakan coba dicermati ya. Kalau naturalis, logika matematika, kinestetik jasmani sama intrapersonal, oh bisa ke ilmu hewan. Kalau IT ternyata harus logika matematika, visual, kinestetik jasmani, intrapersonal kan gitu ya. Terus kalau isi pol ya, politik dan komunikasi massa, oh ternyata harus interpersonal orangnya gitu kan, intrapersonal juga, bahasanya, logikanya juga kan gitu. Terus kalau kesehatan apa, kalau kesenian gerak apa. Nah, ini bisa jadi salah satu acuan sebagai rekomendasi gitu ya. Nah, itu caranya ya. Jadi tentukan dulu nih, apa sih kecerdasan yang dominan kita gitu ya, 1-3 atau 1-4 yang dominan apa aja, terus nanti bisa dicocokkan dengan bidang ilmunya gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau kita mau ngambil marketing, ya tentu memang harus orangnya itu harus mudah bersosialisasi, gaul kan gitu kan, interpersonal gitu kan. Terus juga harus bahasanya, komunikasinya bisa membujuk ya kan. Bisa bisa baik secara lisan maupun tulisan gitu kan. Terus nalarnya pun juga dituntut juga ada tinggi kan gitu ya. Nah, itu jadi memang seperti itu caranya gitu kan. Terus kemudian kalau mau pendidikan, nah ini interpersonal, intrapersonal, bahasa, logika matematika. Nah, ini sih realistis ya. Jadi memang kalau untuk menjadi pendidik ya harus tadi sama interpersonalnya, membangun hubungan dengan orang lain gitu kan, mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain gitu kan, dan seterusnya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian kalau psikologi, nah terus kalau teknik, kalau teknik jelas ya, harus logika matematikanya dominan, visual ruangnya, naturalisnya, intrapersonalnya kan begitu. Nah, kemudian kalau perhotelan dan pariwisata misalnya, oh ternyata harus interpersonal, kinestetik jasmani, naturalis, visual ruang gitu ya. Nah, terus kalau mau multimedia ternyata harus naturalis, visual ruang, bahasa, musikal, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sangat bisa menjadi salah satu tips dan strategi ya. Kalau kamu masih bingung nih mau ngambil bidang apa atau fakultas apa, caranya berdasarkan dari rekomendasi kecerdasan majemuk yang kamu punya gitu ya. Nah, kemudian manajemen juga ada ya, seni dan olahraga, arsitektur dan desain grafis gitu ya. Itu ya. 13 menit lagi, Pak. Siap, saya percepat. Nah, ini yang menarik yang berikutnya adalah seni yang berikutnya, cara memilih prodi atau jurusan itu juga bisa disesuaikan dengan aturan resmi dari perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini saya kutip dari tribunnews.com ya.
Itu Ketua Pusat UTBK Universitas Airlangga yang bicara, namanya Junalidi Khotib ya. Di situ disampaikan, misalnya untuk program studi kedokteran, nilai yang akan diambil adalah nilai potensi skolastik, biologi, kimia. Tuh. Sementara untuk prodi ilmu komputer, nilai yang akan diambil adalah potensi skolastik, matematika, dan fisika. Nah, ini sudah disepakati secara nasional. Tuh, lihat. Jadi ini memang sudah secara aturannya ada aturan seperti itu gitu kan. Kalau mau jadi dokter nggak perlu nilai yang diambil yang tertinggi itu fisikanya gitu ya. Nggak nyambung karena dokter kan bidangnya adalah kesehatan ya, biologi, kimia gitu kan. Seperti itulah kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi cara memilih program studi itu berdasarkan aturan penerimaan dari perguruan tinggi yang diberlakukan secara nasional. Jadi misalnya kayak pendidikan dokter tadi, oh berarti yang dilihat adalah kimia dan biologinya gitu kan. Terus mata kuliah atau mata pelajaran sekundernya juga nanti kalau misalnya kimia biologinya sama-sama tinggi, nanti yang diambil adalah yang matematika dan bahasa Inggrisnya tinggi kan gitu ya. Tapi mata pelajaran primernya kimia dan biologi. Terus teknik sipil itu ternyata fisika dan kimia gitu kan. Terus teknik elektro, matematika dan fisika yang dilihat pertama gitu kan. Terus ilmu komputer, matematika, fisika. Teknik industri, matematika, kimia. Fisika biologi itu untuk kalau ngambil jurusan teknik bioproses misalnya. Ilmu hukum yang IPS nih. Oh, ternyata kalau mau ngambil ilmu hukum harus kuat nilainya itu geografi dan ekonomi. Terus kalau mau ngambil arkeologi, geografi dan sosiologi. Kalau ngambil psikologi, matematika dan sosiologi. Ilmu administrasi negara, ternyata ekonomi dan sosiologi yang dilihat. Terus hubungan internasional, geografi, ekonomi. Sastra Jepang, geografi, sosiologi. Filsafat, matematika, sosiologi. Nah ini berdasarkan riset dari tim internal di Primagama ya, tim Litbang Primagama. Jadi kita sudah banyak mendampingi atau memberikan konseling kepada para siswa sehingga kita bisa tahu oh ternyata kalau pendidikan dokter itu yang diterima kalau yang nilai-nilai kimia dan biologinya tinggi gitu kan. Kalau hukum oh ternyata yang geografi dan ekonominya tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian nah kalau sekarang kan sistemnya UTBK-nya kan hanya TPS ya, tes potensi skolastik. Jadi gimana Kak misalnya? Oh, nah ini berdasarkan riset di tim Litbang Akademik Primagama ya. Jadi kalau ilmu hukum itu penalaran umum dan pengetahuan dan pemahaman umum gitu ya yang diperhatikan ataupun yang menjadi acuan penilaian yang utama gitu ya. Kalau manajemen apa dan seterusnya ya. Ilmu komunikasi apa, akuntansi apa dan seterusnya. Nah, itu sih kurang lebih seninya, seni dalam memilih prodi atau jurusan biar kita nggak salah jurusan, biar kita nggak apa namanya ya, nggak menjadi beban pada saat menjalani kuliah gitu ya. Nah ini kakak sharing sedikit. Jadi dulu pernah ada anak yang sebenarnya sudah mengikuti apa namanya rekomendasi dia pengennya ngambil pertanian gitu kan. Nah tetapi orang tuanya waktu itu pinginnya adalah perpajakan gitu ya, perpajakan. Nah, sesuai dengan komunikasi yang baik dan sebagainya, akhirnya orang tuanya menerima saran tersebut dan alhamdulillah sesuai strategi yang dipilih dia diterima gitu kan di perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginannya. Nah, mungkin itu ya sharing dari saya, Bu Isti, kurang lebihnya apa namanya. Selanjutnya kalau memang masih ada waktu bisa kita diskusi dan tanya jawab gitu ya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Isti. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Wahyono. Nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Kita akan coba. Yang pertama dari Eko. Pertanyaan adalah pilihan jurusan berdasarkan kesenangan terhadap mata pelajaran. Dan saya nggak suka karena gurunya, bukan tidak suka pada mata pelajarannya. Gimana caranya supaya tidak salah jurusan berdasarkan kemampuan dan kesukaan? Seperti itu, Pak. Oke, nah ini menarik nih. Jadi dia sebenarnya suka mata pelajarannya, tapi nggak suka gurunya, gitu ya? Iya, betul. Iya. Nah ini sekedar sedikit tips aja sih Bu ya. Jadi saran saya, kalau kita nggak suka dengan gurunya ya jangan berarti nanti kita akhirnya nggak suka dengan pelajarannya. Ya tetap upayakan adalah menekuni atau menggeluti mata pelajaran tersebut ya. Kan sumber belajar itu kan bukan hanya dari guru gitu kan. Sumber belajar bisa dari
sekarang ini banyak ya media internet ya, media buku dan sebagainya, terus perdalami itu gitu kan. Nah, sambil memperbaiki hubungan supaya kita bisa mulai menyukai guru tersebut gitu kan. Jadi sebenarnya nggak suka itu kenapa gitu kan? Misalnya karena galak, oh karena galak, terus kita cari tahu nih kenapa dia bisa galak gitu kan. Nah dari situ nanti kita akan bisa menyesuaikan. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya bisa disiasati sih Bu Isti ya. Tapi poinnya adalah jangan terus kemudian kita akhirnya jadi tidak menyukai mapel yang kita sukai tadi itu gitu ya. Jadi terus dalami ya, cari di sumber belajar yang lain ya, sambil memperbaiki komunikasi ataupun hubungan supaya menyukai guru tersebut. Itu sih, Bu. Oke, oke Pak, ada lagi nih Pak dari Aldi. Untuk program studi geografi murni, bagaimana? Apa yang harus dipersiapkan jika ingin mengambil geografi murni? Mengambil geografi murni, ya kalau memang itu sudah menjadi passion dari Adi ya, sudah menjadi kesukaan bidang tersebut gitu ya. Ya tinggal strategi berikutnya adalah mengetahui kalau untuk mengambil jurusan geografi itu nanti yang diperhitungkan tuh nilai apa aja misalnya. Nah, itu nanti bisa konsultasi ya ke guru BK, bisa cari-cari di internet gitu ya. Sehingga nanti untuk supaya bisa lolos ke jurusan geografi tadi ya kita harus memperkuat, memperdalam ilmu yang memang nilai yang memang dijadikan acuan untuk masuk ke geografi tersebut kan gitu. Nah, intinya sih kalau memang sudah menjadi pilihan kita yang sudah dideklar, yang sudah ditetapkan ya, jangan menyerah untuk mencari tahu ya lebih lanjut nanti ini yang dinilai itu apa aja, yang diperhatikan itu apa aja gitu kan. Terus cara untuk mendalaminya bagaimana, silakan dieksplor gitu ya Bu ya. Demikian Bu Isti. Oke, baik. Jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Atau ingin mengangkat tangan, raise hand, ada tombol seperti telapak tangan. Silahkan diklik. Nanti akan kami persilahkan untuk bertanya secara langsung. Seperti itu. Oke, masih 6 menit lagi. Nampaknya belum ada. Ya, silahkan Bapak, Ibu, dan adik-adik ada yang mau bertanya langsung. Ada suara dari luar. Ya, ada yang bertanya? Sepertinya. Bagaimana? Oh, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ramadan. Bagaimana mempertimbangkan kita bisa masuk kategori jurusan seni Pak? Nampaknya mungkin Ramadan ingin dia sukanya di jurusan seni. Apa yang harus dipertimbangkan Pak? Boleh diulang lagi. Jurusan seni gitu ya? Ya. Ya, jurusan seni itu kan banyak prodinya ya. Seni kan bisa seni visual, seni musik, seni tari dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi saran saya ya tadi cari tahu ya, bisa dengan tanya dengan guru-guru BK ya, terus kemudian mungkin bisa cari tahu di internet gitu ya. Kalau untuk masuk ke jurusan seni itu yang diperhitungkan ataupun yang dijadikan acuan penilaian masuk ke jurusan itu bidang studi apa aja gitu ya. Jadi bisa jadi begini Bu, jadi bisa jadi kayak tadi nih, kedokteran. Kedokteran ternyata kimia dan biologi gitu ya. Padahal kita ngiranya kedokteran karena itu ilmu eksak gitu ya, tentu harus matematika juga gitu kan. Nah, ternyata hanya kimia dan biologi. Itu bukan saya aja yang ngomong gitu ya, tapi jadi tadi dari panitia dari Unair pun juga ngomong seperti itu kan begitu ya. Nah, jadi memang kalau sudah yang penting adalah begini, yang penting sudah bulat keputusannya mau mengambil jurusan seni gitu ya. Nah, terus selanjutnya coba sesuaikan dengan multiple intelligence-nya ya. Jadi multiple intelligence tadi itu saya sudah sharingkan kecerdasan untuk di bidang seni gitu ya. Itu harus apa aja sih? Jadi pada saat nanti menjalani perkuliahan di bidang seni ya, misalnya seni visual. Oh ternyata kalau saya mau ngambil jurusan seni visual berdasarkan rekomendasi multiple intelligence itu nanti harus juga punya kemampuan di selain visual ruang adalah intrapersonal, interpersonal, sama logika matematika gitu ya. Jadi inilah yang perlu nanti didalami lagi gitu kan. Ternyata nggak cukup cuma punya bakat
seni visual atau visual ruang saja gitu ya, tapi untuk membuat suatu karya seni ternyata dibutuhkan kecerdasan intrapersonal ya, kecerdasan dalam memahami diri sendiri ya. Kemudian kecerdasan interpersonal, kecerdasan logika, nalar dan sebagainya. Ini juga salah satu yang bisa menjadi acuan. Gitu ya Bu Isti. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Ikma. Bagaimana kita memprediksi suatu jurusan yang akan high demand kisaran 4-6 tahun lagi, Pak? Oh Bagaimana cara iya. memprediksi? Nah ini menarik sih ya. Ini memang secara pribadi ini bertentangan dengan filosofi saya sih ya. Tapi memang realistis sih kalau kita memang memilih jurusan berdasarkan prospek tadi gitu ya, berdasarkan kebutuhan di dunia yang akan datang gitu ya. Itu realistis ya. Tapi balik lagi ya, ini hanya boleh kita pilih kalau memang kebetulan kita juga passion di bidang itu gitu ya. Balik lagi seperti itu sih kuncinya. Nah, caranya ya gampang sih ya, kita bisa cari searching-searching di literatur-literatur gitu ya, riset-riset gitu ya. Saya pernah baca artikel gitu ya, pros 4 jurusan yang prospek di masa depan gitu ya. Yang pertama itu yang saya baca, ternyata adalah jurusan ataupun bidang IT gitu kan. Tapi nggak semua jurusan IT. Ternyata yang diperlukan adalah sistem informasi dan teknik informasi gitu kan. Nah, terus di situ di artikel tersebut disebutkan bahwa ternyata memang dari jurusan IT sangat prospek. Kenapa? Karena kebutuhannya memang di masa depan sangat tinggi ya. Terus juga data sekarang itu menunjukkan bahwa lulusan IT itu jarang yang nganggur gitu ya, hanya sekitar 5% atau sampai dengan 7% yang nganggur gitu kan. Nah, itu juga salah satu bisa yang menjadi acuan. Tapi sekali lagi, passion nggak kita di bidang itu gitu kan. Karena nanti pada saat menjalani kuliah, kalau kita nggak passion di bidang itu terasa berat gitu ya. Banyak yang akhirnya tadi ya, banyak mengeluh, nilainya jadi nggak maksimal, IP-nya pas-pasan ya, bahkan bisa jadi berujung pada DO kan begitu. Nah, itu sih. Oke. Terus yang Oke. jadi bisa Oke, baik bisa Pak. cari Mungkin di internet. satu pertanyaan. Ya. Oke. Hmm. Satu pertanyaan terakhir, sambungan dari Pak Ikma. Kenapa kita harus memilih jenjang Bagaimana Bu? S1, D3, D4 atau D3? Ulangi Bu. Kenapa kita harus memilih? Apakah kita harus memilih gimana? Kenapa kita harus memilih S1 atau D3 atau D4 gitu? Oke, ini Pilihan menarik. jenjang pendidikan. Ya, ini menarik nih. Jadi saya pernah memberikan konseling seperti ini ya. Jadi pertimbangan apakah kita harus memilih D1 ya, vokasi gitu kan, ataukah langsung university gitu ya, universitas. Nah, ini bisa macam-macam sih pertimbangannya. Pertama begini, pertama kita bisa refleksi ya, kemampuan dari kondisi keuangan orang tua misalnya. Nah, kalau kita merasa kondisi keuangan orang tua kita itu akan berat kalau kita kuliah yang lama gitu ya, sampai 4 tahun, 5 tahun misalnya. Terus juga kita lihat ternyata kondisi ekonominya dan seterusnya itu bisa jadi pilihan, oh lebih baik saya pilih yang jurusan yang ataupun pendidikan yang bisa langsung kerja gitu ya. Di antaranya vokasi tadi D3 ya, D1 gitu. Karena itu akan kalau pendidikan vokasi itu tentu lebih banyak adalah praktik gitu ya, bukan teori. Beda dengan kalau mengambil jurusan S1 yang lebih dominannya teori gitu kan. Nah, S1 itu kalau mau menjadi spesialis juga harus kuliah lagi gitu kan. Jadi akan panjang untuk menjadi spesialis atau menjadi ahli gitu ya. Seperti kalau mau kedokteran tuh harus ngambil spesialis lagi gitu kan. Kalau mau ngambil psikologi harus ada spesialisnya lagi kalau mau jadi psikolog gitu kan. Nah, beda dengan vokasi. Kalau vokasi D1, D3 itu terapan ya, sarjana terapan artinya bisa langsung menguasai skill gitu ya, bisa langsung praktek kerja gitu ya, seperti itu. Nah, itu sih salah satu pertimbangannya bisa dilihat dari aspek ekonomi misalnya. Gitu Bu Isti. Baik Pak, nampaknya kita sudah memasuki sesi yang terakhir ya Pak. Adakah yang mau disampaikan lagi? Oh iya, terima kasih Bu Isti. Jadi balik lagi Bu Isti, pesan saya sih untuk tips ya ataupun strategi untuk memilih jurusan ya. Memang ini susah-susah gampang gitu ya. Gampang kalau kita sudah tahu ya dan sudah mendalami detail gitu ya, mengulik dan sebagainya. Jadi kalau belum tahu, jadi saran saya adalah pilih bidang yang memang membuat kita itu tertantang ya, bikin penasaran, rela buat ngulik siang malam ya, nggak kenal waktu meski nggak dibayar sekalipun gitu kan.
Terus pilih juga bidang yang tanpa disuruh-suruh tuh kita curi-curi waktu sendiri ya buat belajar sendiri, buat cari-cari info sendiri, ikutin following orang-orang yang berprofesi di bidang itu gitu ya. Terus juga pilih jurusan yang memang memicu rasa penasaran dalam diri kita gitu ya. Pilih jurusan yang memang benar-benar nantinya akan menjadi muara ilmu pengetahuan yang ingin kita tekuni ya sampai akhir hayat kita gitu. Jadi nggak sampai pindah-pindah jurusan gitu ya. Dari saya itu Bu Isti yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Wahyono, sangat tercerahkan sekali. Semoga nanti kita bisa mengaplikasikannya buat anak-anakku sekalian. Adik-adik silahkan dipikirkan, dikonsultasikan. Terlebih dahulu mungkin kenali potensi dulu, ke potensi diri, kecerdasan dominan yang kita punya, kemudian juga cocokkan dengan bidang ilmu yang nantinya akan kita jalani. Semoga nanti kita tidak sampai salah memilih jurusan. Kalau sudah salah memilih jurusan akan berat menjalaninya. Seperti itu ya Pak. Betul. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Dari saya sebagai moderator cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Arif. Silahkan Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Isti dan Bapak narasumber Pak Wahyono, sangat super sekali ilmunya tentang seni memilih jurusan. Ini sangat berarti buat adik-adik kita yang nanti akan melangkah sebentar lagi ke jenjang universitas ya, melanjutkan pendidikannya, sangat bermanfaat tentunya. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin karena mengingat waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat berapa nih? Lewat 3 menit. Maka seminar hari ini kita cukupkan, saya tutup. Mari kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang telah bergabung hari ini. Kurang lebihnya dari kami para petugas mohon maaf bila ada kesalahan. Dan informasi untuk besok kita akan live lagi di jam yang sama, jam 10 Ya. sampai jam 11. Itu materinya tentang eksplorasi Google Form. Kita membuat Google Form tanpa harus mengetik gimana caranya, nanti besok kita bahas lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dari saya dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arif, makasih Bu Isti. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf. Makasih semua Bapak Ibu guru BK dan juga adik-adik pelajar semuanya. Makasih ya sudah ikut materi kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Langsung di end meeting aja ya kita ya. Mangga Pak Arif ya. Terima kasih.